Closed doors, I'm a fool for your love. Selamat pagi semuanya. Stand up. Greeting. Oke, good morning. Sit down, please. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik, masih tetap semangat ya? Oke, terima kasih. Harapan kita juga semuanya, semoga masih tetap bersemangat. Meskipun ini sudah menjelang siang hari ya, butuh energi yang harus lebih. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita berikutnya, agar pembelajaran hari ini bisa maksimal, kita mohon doa kepada Tuhan agar kita disertai sehingga proses pembelajaran dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kami masing-masing. Tuhan, kami akan memulai pelajaran biologi dengan Sir Bolon. Tolong berkati kami agar dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Sir Bolon. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, oke. Terima kasih, Giozi. Untuk hari ini, ketua kelas yang tidak hadir, adakah? Hadir semuanya. Di sini ada 31 ya. Ada 31. Terima kasih sudah tetap semangat mengikuti pembelajaran. Nah, mohon untuk buku-bukunya, alat tulisnya dipersiapkan dengan baik. Dikeluarkan buku biologi ya. Selain yang berkaitan dengan biologi, mohon disimpan di bawah mejanya atau dimasukkan ke dalam tas. Termasuk untuk hari ini, karena nanti ada kaitannya dengan penggunaan handphone, silakan dikeluarkan juga, langsung dia siapkan dari sekarang. Ada yang tidak membawa handphone? Ada. Semoga jaringan di hari ini lancar ya, sehingga proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam film berdasarkan bentuk tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya. Kemudian untuk keterampilannya 4.9 menyajikan data tentang perbandingan kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan, baik diplomastik dan triplomastik, simetri tubuh, dan reproduksinya. Untuk indikatornya atau tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai di pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi film pelatih Helminthes berdasarkan bentuk simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksi. Untuk indikator yang kedua, menentukan proses daur hidup dari pelatih Helminthes. Kemudian yang terakhir, menganalisis peranan pelatih Helminthes dalam kehidupan. Di sini ada topik yang harus kita bahas bersama. Yang pertama, kelas Turbellaria, kemudian kelas Trematoda, kemudian kelas Cestoda, dan terutama adalah peranan dari film pelatih Helminthes di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu untuk cakupan materinya. Silakan diamati dulu untuk cuplikan video berikut ini. Adalah mengkonsumsi makanan yang bermanfaat. Berbeda dengan kalau kita mengkonsumsi makanan mentah menjadi hal yang biasa di sana. Sushi merupakan salah satu makanan tradisional dari Jepang yang digunakan ikan mentah. Walaupun makanan ini populer juga di Indonesia, banyak penjualnya eksperimen. Oke, kita akan membahas mengenai kalian diambil dari IDGC yang berjudul Sushi. Jepang suka makan ikan mentah. Oke, kita sudah melihat dari video tersebut. Ada yang bisa memberi tanggapan terkait dengan video tersebut? Iya, tadi dari video tersebut saya lihat kalau orang Jepang itu memang suka makan ikan yang mentah. Dan mungkin untuk menghindari keracunan mereka tadi juga bilang harus ada tambahan bahan lain seperti kalau di sana saya dengar cuka dan mungkin ada juga tambahan sayuran dan
seperti acar itu untuk mendukung kehidupan yang lebih sehat. Ya. Nah, harapannya juga terkait dengan video tadi ataupun pembelajaran kita hari ini, kita semuanya, kalian juga nanti ketika mungkin yang biasanya suka mengonsumsi daging ikan yang mentah, mungkin boleh dilihat pola ataupun cara makan yang sehat itu seperti apa. Nah, untuk menguji pemahaman atau pengetahuan awal kalian, silakan sekarang boleh dibuka handphonenya, ya. Kita akan adakan pretest dulu nih terkait dengan pengetahuan awal. Ya, boleh di-scan, boleh di-scan. Oke, yuk langsung saja yang lain jaringannya. Oke, coba kita lihat. Ini benar-benar mengetahui atau tebak-tebakan? 15 lumayan banyak yang benar ya. Suseno. Oke, silakan Kenneth. Pertanyaan dari saya, mengapa cacing tersebut bisa menginfeksi manusia? Pertanyaan dari saya adalah kira-kira jenis cacing apa itu? Oke, jenis cacingnya ada yang tahu? Cacingnya tadi di pretest muncul nggak? Oke, kan dulu ya. Cacingnya. Kelompok 3 dari kelompok 5. Sambil dicek dulu KPD-nya halaman. Cek, 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 cek. Bisa. Digambar. Ininya saja, skemanya saja dibuat. Yang penting kan mengetahui gimana proses daur hidupnya. Yang skemanya tidak perlu digambar ya. Nanti butuh waktu lebih lama kalau digambar. Skemanya saja. Ya, tulisan. Nanti selebihnya pada saat presentasi ada penjelasan lebih dari kalian. Dipotong-potong dia. Iya. Sebenarnya ada secara alami, ada secara buatan, bisa juga. Kalau masuk ke dalam tubuh manusia, kan tadi kan ini yang terakhir, Yos. Ini yang terakhir. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kenneth dari kelompok 2. Sekarang saya akan membahas permasalahan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan artikel di atas, permasalahan apa yang terdapat dalam artikel tersebut? Jadi permasalahannya itu adalah seseorang, yaitu Lim, yang terinfeksi cacing hati yang disebut Clonorchis sinensis atau cacing parasit. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab munculnya permasalahan tersebut? Penyebab munculnya permasalahan tersebut adalah karena Lim itu hobi mengonsumsi sashimi dan udang air tawar yang masih segar dan mentah. Pertanyaan ketiga, usaha apakah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jadi disarankan kita untuk menghindari makanan mentah agar terhindar dari infeksi serupa. Namun jika memang tidak bisa lepas dari makanan mentah, pastikan sashimi atau sushi itu telah disiapkan dengan benar dan aman sebelum dikonsumsi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara hewan tersebut menginfeksi manusia? Jelaskan daur hidupnya dalam bentuk skema. Jadi karena makanan mentahnya itu sudah terkonsumsi cacing, sehingga ketika dimakan itu menyebabkan orang tersebut terkena infeksi hati. Untuk daur hidupnya yang pertama, telur yang sudah dibuahi itu menetas menjadi Miracidium atau larva Basilia. Kemudian larva Miracidium yang mempunyai silia masuk ke dalam tubuh siput membentuk sporokista. Yang ketiga, sporokista berkembang secara aseksual menjadi redia. Yang keempat, redia berkembang menjadi larva berekor atau Sertaria, keluar dari tubuh siput dan menempel pada tumbukan air, berkembang menjadi Metacercaria.
Yang kelima, jika termakan oleh hewan ternak atau manusia, masuk ke usus terbawa aliran darah menjadi cacing dewasa pada organ hati. Yang kelima, carilah informasi tambahan mengenai ciri-ciri dan struktur hewan tersebut. Yang pertama, hewan tersebut bersifat parasit. Yang kedua, memiliki alat penghisap atau saker. Yang ketiga, memiliki bentuk tubuh lonjong hingga panjang dan dilapisi kutikula yang berfungsi untuk menjaga tubuh dari cairan yang dikeluarkan oleh inang. Sekian dari saya, terima kasih. Sementara untuk yang trematoda kelas yang kedua nih, cacing isap. Kenapa disebut cacing isap? Karena ada bagian yang di sini. Ada isapnya. Ya, ada dua. Olah saker dan bagian ventral. Bentuknya sekilas seperti daun. Ya, walaupun memang ada spesies yang lain, ada namanya schistosoma, dia agak memanjang. Nah, terkait yang disampaikan di diskusi tadi, terutama di daur hidupnya, bisa kita lihat di sana. Ya, perkembangan dari daur hidup. Misalkan kita ambil salah satunya adalah Fasciola hepatica atau Clonorchis sinensis. Kalau yang tadi kan di ikan, itu cacingnya adalah Clonorchis sinensis, yang ikan mentah. Kalau yang ini yang menginfeksi hewan ternak, Fasciola hepatica. Menginfeksi manusia, Fasciola busci. Banyak banget jenisnya. Tidak semuanya harus kita ketahui. Paling tidak, poinnya adalah bagaimana cara untuk mencegah ini agar tidak menginfeksi. Gitu ya. Kesimpulan? Angkat tangan. Kesimpulannya? Silakan dilengkapi kalau ada yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Kenneth dari kelompok 1. Saya akan memberikan kesimpulan dari kegiatan belajar hari ini. Yang pertama, saya akan membahas ciri-ciri filum platyhelminthes. Yang pertama adalah lapisan embrional tubuh. Kalau begitu, nah dari pertemuan kita hari ini, saya ingin memberikan sedikit apa sih yang kalian dapatkan terkait dengan pembelajaran hari ini. Selain materinya, kemudian manfaatnya yang kalian rasakan atau apa sih yang harus kalian lakukan ke depannya begitu? Perkenalkan, saya Mima dari kelompok 2. Kesan pembelajaran hari ini dan pesan untuk pembelajaran berikutnya. Dalam pembelajaran hari ini, kami memahami betapa pentingnya menjaga pola hidup, pola makan agar terhindar dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh cacing isap dan cacing pita. Dalam pembelajaran hari ini, kami saling bertukar pendapat, berkomunikasi, dan sama-sama memecahkan permasalahan yang dianalisis. Semoga pembelajaran ini hari ini dapat diterapkan pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Yamima. Semoga harapannya kita sama-sama bersinergi satu sama lain sehingga proses pembelajaran berikutnya lebih menarik lagi, terutama untuk kalian semua. Ada tambahan? Eunike, kelompokmu? Cukup? Cukup saja? Sebastian, ada? Cukup. Ya, oke, kalau begitu terima kasih atas kerjasama untuk hari ini. Ya, oke. Kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri. Esainya walaupun ada 2 esai tadi sudah tersampaikan tuh ya. Tersampaikan terkait dengan satu planaria ya. Satu lagi tentang cacing pita ya. Berikutnya kita masih ada lanjutan nih terkait dengan animalia ya. Setelah platyhelminthes nanti ada nemathelminthes. Itu termasuk juga berbagai jenis cacing yang dapat menyebabkan penyakit. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, marilah kita berdoa. Terima kasih membimbing kegiatan pembelajaran kami hari ini. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan hari ini untuk berkumpul di sini. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih semuanya. Silakan ketua kelas. Ya. Oke, goodbye. Thank you semuanya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.